Terus apa di kelas itu ada Agya. Sekarang dia menjadi penguasa di kelas City Car. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah sebuah mobil Suzuki yang surprisingly, meskipun di banyak hujat sama netizen-netizen, tapi turns out dia adalah sekarang market leader di kelas City Car. Sudah berbulan-bulan berjalan seperti itu, walaupun ya banyak banget yang netizen berkata lain gitu ya, ternyata hasil dari penjualannya berkata lain juga. Karena Suzuki Espresso sudah berhasil bisa mengalahkan kayak kelas-kelasnya Honda Brio. Terus apa di kelas itu ada Agya. Sekarang dia menjadi penguasa di kelas City Car. Jaraknya lumayan jauh lagi sama peringkat keduanya. Jadi worth it banget. Dan kali ini mungkin kami udah pernah bahas ya kenapa para CVTs kenapa mobil ini bisa sangat laris banget. Nah, tapi kalau video kali ini kami ingin membahas bahwa di bulan Juni 2024 ini membeli Suzuki Espresso adalah pilihan yang tepat. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog Suzuki Espresso. Oke, ini dia Suzuki Espresso tahun 2024. Memang belum ada ubahan yang signifikan atau ubahan yang ganti segala macam ya, secara tampang, grillnya yang seperti ini tipikal SUV-nya Suzuki itu masih ada, lampunya dipertahankan, bawahnya cladding-claddingnya, samping, belakang itu juga masih sama, antenanya yang masih antena Teletubbies ini juga masih ada gitu ya, itu masih dipertahankan, jarak dimensi juga semua masih dipertahankan. Tapi yang menarik, di event sampai tahun 2024 sudah berjalan sudah berjalan 6 bulan ini masih paling laris. Itu semua karena memang Espresso ini memberikan harga dan juga penawaran yang menarik banget. Karena secara dimensi, dia itu bentukannya setara dengan mobil-mobil SUV atau crossover di segmen gitu ya. Kayak misalnya, secara ground clearance mobil ini saja cukup tinggi. Tingginya bahkan sudah setara mobil-mobil kelas race, HRV bahkan juga setara ground clearance-nya gitu ya. Tinggi tuh bagian samping, belakang, kanan, kirinya. Jadi kalian tuh nggak akan mentok gitu. Ibaratnya kalau membeli mobil ini, ngasih mobil ini misalnya ke anak yang baru pertama kali nyetir, atau ke istri, atau partner gitu ya. Ini akan aman pakai mobil ini, karena cladding-claddingnya juga tebel, ground clearance-nya juga tinggi, sehingga pasti mobilnya aman dari baret. Dan kalaupun terkena, nggak akan kena, karena cukup tinggi. Departure angle bahkan mobil ini, terus juga approaching angle dari mobil ini dari sebuah mobil City Car ini masih sangat tinggi juga. Jadi ibaratnya kalau kalian pakai mobil ini untuk posisi tidur terus yang agak curam gitu, ini nggak akan kenapa-napa karena mobilnya aman banget. Nah, itu menjadi alasan kenapa Suzuki Espresso sangat digemari, karena orang beli City Car dia dapat kayak sebuah SUV gitu, ke versatile lain sebuah SUV yang dimana sekarang tren SUV memang sedang naik-naiknya kan. Dan ini cara yang smart dari Suzuki supaya bisa menjual Espresso ini dengan sangat baik gitu. Dan di tahun 2023, Espresso kedapatan imbuhan mesin baru, yang mana mesin baru ini sekarang semakin canggih. Karena kalau dulu dia pakai K10B, sekarang dia K10C. K10C ini menggunakan injeksi baru, dual injection, jadi ada 2 injeksi gitu, sehingga bisa mengalirkan tenaga lebih efisien. Meskipun secara horsepower turun, dari dulu 68 sekarang jadi 64, 67 PS, dan torsinya juga dari 90 jadi 89. Tapi pembakaran lebih cepat, terus juga lebih efisien, akselerasi juga lebih baik, dan mobil lebih halus. Dan tambah lagi, mobilnya juga diimbuhi dengan teknologi idling start stop yang bisa meningkatkan efisiensi berkendara bersama mobil ini. Jadi mobilnya irit banget. Dan kami pernah membahas tentang bagaimana Espresso dilawankan dengan mobil EV harga yang paling terjangkau ya 100 jutaan. Ujungnya secara cost, Espresso ini malah justru lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil listrik tersebut. Kok bisa gitu? Sambil jalan aja yuk kita ngobrolin ya. Let's go!
Oke, kita ngobrolnya sambil jalan aja biar enak ya. Jadi kami bilang bahwa mobil ini tuh worth it banget untuk dibeli terutama di bulan Juni 2024 ini. Karena di bulan Juni 2024 ini, di saat mobil listrik China itu menjamur banget ya, dan beberapa sudah mulai kelihatan reliability dan durability-nya yang ternyata tidak sebaik itu, bahkan ada yang belum delivery gitu ya. Itu membuat lagi-lagi memang Jepang sangat unggul sekali soal reliability dan durability, dan itu mungkin jadi alasan Jepang kenapa belum mau semuanya transmigrasi atau berpindah ke full EV gitu ya. Dan ya in fact bahkan pabrikan besar asal Jerman banyak ya, seperti Mercedes-Benz, Audi, bahkan Ford juga dari Amerika, itu malah mematikan, men-shutdown divisi khusus EV mereka yang sebenarnya dibangun baru beberapa tahun belakangan gitu ya. Karena ternyata hingga tahun 2024 ini tidak achieve target mereka orang ke sana, dan ternyata mereka juga tahu itu mobil listrik tidak sebersih itu gitu. Mobil listrik hanya mementingkan untuk kantong pribadinya saja gitu. Dan ngomongin soal kantong, kalau memang budgetnya para CVTs masih 100 jutaan, 180 juta ke bawah, memang kalau misalnya mau mendapatkan sebuah mobil listrik di kelas-kelas itu, pasti mentoknya ujungnya dengan range seadanya. Satu, mentok banget, range-nya juga masih terjangkau banget, atau mobilnya tidak proper, pintunya cuma 2 gitu misalnya, dan belum fast charging. Fast charging itu ngaruh banget loh. Ngaruhnya di mana? Ketika kalian misalnya ngecas di jalan, misalnya kalian pulang dari kantor lupa ngecas malamnya, harus di jalan di kantor ternyata harus jalan lebih jauh dan lebih ribet gitu ya, karena memang kalau pakai mobil listrik tuh kalian harus di planning dulu tuh, jalan tuh hari ini kemana aja kira-kira ya. Bakal jauh nggak nih jalannya, bakal ribet nggak nih jalannya, bakal panjang nggak nih jalannya. Kalau panjang ya nggak mungkin pakai mobil listrik misalnya, dengan yang range harga 180 jutaan, paling 2 kilometernya range-nya paling cuma di 200 kilometer gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pakai espresso ini meter gitu ya, dan kalian harus ngecas lagi dan nggak fast charging. Nggak fast charging itu minimal mengambil daya atau mengambil waktu kalian sekitar 4 jam bisa, kalau sampai habis ya. Ya let's say 2 jam. Nungguin mobil ngecas ngapain? Jajan kan. Pasti nunggu bosen selama pengecasan, pasti ujungnya jajan juga, dan which is itu keluar kos lagi kan, dan akan justru malah lebih mahal dibandingkan dengan mengisi espresso ini. Karena si espresso ini dia masih bensin, irit banget. Sekarang tambah irit karena sudah ada idling start stopnya. Jadi ketika berkendara dalam kota begini nih, kami macet-macetan di daerah Senayan gitu ya, ini macet banget ya, itu beberapa kali idling start stopnya mematikan mobil sehingga tidak mengambil bensin sama sekali. Sehingga kalau dalam kota kami masih bisa tembus di 20-an kilometer per liter. Buat luar kota nggak terlalu signifikan memang, karena memang sudah irit dan mesinnya juga 3 silinder, jadi agak sedikit lebih teriak ketika di luar kota, tapi tetap masih lebih irit di 22 km per liter. Sehingga average fuel consumption-nya di 21, sekian kilometer per liter. Itu kalau dikalikan dengan kapasitas tangki mobil ini di 27 liter, dan mobil ini masih boleh menggunakan Pertalite karena memang ya mobil city car kecil di bawah 1400 juga. Itu artinya tangki full tank mobil ini di 270.000, dan itu sekali pengecasan sekali pengisian bensin yang which is nggak akan ngambil waktu sampai 10 menit, bahkan paling 5 menit karena tangkinya kecil juga. Itu udah bisa menjalankan kalian sejauh 577 kilo. Anggap aja kalian sehari itu berjalan 100 kiloan. Ngisi bensin lagi per 6 hari atau hampir seminggu baru ngisi bensin. Dan 270.000 dikali sebulan lah let's say, dia sekitar 1 juta untuk sebulan untuk bensin si espresso ini. Sedangkan kalau mobil listrik, kalian untuk berjalan 200 km aja sudah paling ya sama, mungkin sekitar 40.000, 50.000 tergantung kalian ngecasnya di daerah mana ya. Kalau misalnya ternyata di luar ya sekitar 40 sampai 50.000 misalnya dengan kapasitas baterainya yang ada. Tapi kan itu cuma 200 kilo. Nah ini hampir 600 kilo, berarti kali 4-nya. Ya anggap aja sama, ujungnya sama-sama 200, tapi kalian nggak perlu nunggu lama untuk ngecas, untuk ngisi segala macam, karena bensin ngisinya tuh ini bahkan karena dengan tangki 27 liter cepet banget gitu. Jadi tidak hanya soal efisiensi, juga memang mobil ini memberikan kemudahan. Kemudahan lainnya adalah versatility-nya yang tadi kami bilang. Approaching angle, departure angle, ground clearance,
Pinter banget Suzuki. Tahu betul trennya ke arah SUV sekarang. Jadi bikin city car jangan yang common lagi. Seperti kayak Brio, Agya gitu ya. Yang which is mungkin akan jadi another city car yang gak laris. Sekarang trennya SUV. Dan mungkin banyak pengguna mobil ini first car buyer yang pengen, yang belum terlalu ahli gitu. Misalnya kalau lewatin yang ada trotoarnya atau segala macam, atau jalanan lobang. Yang mana kalau mobil-mobil yang pendek kayak misalnya kelas-kelas Agya atau Brio gitu misalnya, itu pasti kan kena ya. Kalau di Espresso ini aman banget. Ground clearance udah setinggi SUV. Bentukannya juga kayak ala SUV kecil banget gitu ya. Jadi mau kalian pakai ke beberapa medan segala macam, ini masih versatile banget. Ditambah lagi memang kapasitas bangkunya dia masih bisa menampung hingga 5 orang. Kami pernah tes 5 orang penumpang dengan 2 orang penumpang yang agak sedikit sehat gitu ya. Itu nggak ambles loh. Dan bagasinya gede banget, masih bisa muat koper besar dan 1 koper kecil lagi. Jadi ibaratnya kalau kalian beli 1 mobil Espresso itu kayak dapat beberapa mobil ibaratnya, karena masih bisa mengakomodir banyak banget. Tambah lagi dengan fitur-fitur yang terbaru yang ia berikan, seperti sekarang sudah ada dual steering switch dengan Bluetooth teleponi. Head unitnya sudah head unit global Suzuki yang mana sudah support Apple CarPlay, Android Auto, bahkan MID-nya itu bisa 2 ya. Di speedometernya yang sudah digital ini, dan di head unitnya yang juga sudah baru terintegrasi dengan komputer di mobil. Jadi beneran range-nya itu bisa kelihatan, terus kilometer per liternya juga bisa kelihatan di sini. Dan bahkan kalau misalnya kalian lagi terhubung dengan Apple CarPlay atau Android Auto-nya, terus bensin kalian habis, dia akan berikan notif bensin habis, mau diarahkan ke pom bensin terdekat. Kita tinggal tap, dia langsung mencari pom bensin terdekat untuk kita mengisi bensin lagi. Jadi apa ya, fitur-fitur seperti itu tuh sudah disematkan di Suzuki Espresso terbaru gitu. Yang which is belum semua mobil dengan range harga yang sama memiliki fitur tersebut. Maka itu mungkin jadi salah satu alasan mobil ini cukup laris. Dengan harga yang nggak nyampe 180 juta ini memberikan kemudahan itu, menurut kami memang mobil listrik jatuhnya kalau nyari yang terjangkau itu sebenarnya belum, menurut kami masih dipaksakan sekali. Hanya untuk menghindari ganjil genap saja gitu. Tapi sebenarnya kalau secara fungsi secara keseluruhan, secara makro ya lihatnya, bukan secara mikro yang terlalu sempit gitu. Justru lebih worth it kalau para civities punya uang budget segitu, ambil Espresso aja. Apalagi tahun 2024 Juni ini, karena mau ada PRJ, Suzuki itu suka bagi-bagi promo yang banyak banget. Nah, kebetulan kami sedang dekat nih menuju ke teman kami di Suzuki Cipulir, which is dekat Jakarta Selatan juga, masih dekat Paku Buwono. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama teman gua, kira-kira promonya apa aja nih selama PRJ, karena setahu kami selama PRJ itu Suzuki memang salah satu brand Jepang yang paling jor-joran dan sering bagi-bagi promo nih selama PRJ ini. Let's go. Mas Bintan. Hai. Wah, apa kabar Mas? Baik. Seperti biasa, lagi ngomongin Espresso, menarik nih untuk dilirik. Betul banget. Bulan Juni ini, karena ya dengar-dengar mau ada PRJ kan? Betul banget. Itu suka bagi-bagi promo kan saat PRJ? Pasti. Apa aja sih Mas? Ini sekarang berapa nih harga per Juni 2024 ini? Nah, kalau sekarang itu kita udah pakai NIK 2024. Untuk harganya sendiri, untuk Espresso kita itu manualnya start dari harga 169 juta aja. 169 juta yang iya. AGS. Manual. Untuk yang AGS-nya itu di 179.100. Oh, berarti cuma naik 1 juta ya? Ya, bener Dari banget. NIK 2023? Bener banget. Wah, nggak signifikan sih. Bener. Belum ada diskonnya lagi tuh. Nah, itu yang paling penting. Nah, berapa diskonnya nih selama PRJ ya? Oke. Periode PRJ Juni 2024. Berapa? Khusus periode PRJ ini, sebenarnya basically itu dia diskonnya cuman karena NIK baru, biasanya kan diskonnya kecil. Betul. Itu 15. Itu kecil loh. Normalnya, ini normal Mas, normal. Cuman kalau tim ini nggak mungkin normal. Oh, gila. Normal ya? Berapa tuh? Untuk Espresso, khusus promo PRJ, pokoknya periode dari ini video tayang, sampai PRJ berlangsung dan PRJ selesai, itu diskonnya 15 plus 5. Mas, berarti 20 juta? 20 juta. 169, berarti kalian bisa dapetin cuma di 149. Betul. 150 juta udah bener dapet, banget. Mas. Bener banget. Wah, itu sih worth it banget. Super worth it. Kalau kita perhatiin ya mobil-mobil listrik yang dengan harga segini aja ya bener. Dapet sih. Kalau mobil bensin udah pasti kalah sama ini pasti ya. kalah. Karena aja nih udah penguasa di kelas city car. Bener banget. Nomor satu lain yang itu Brio, Agya mah udah main ini. Bener banget. Keren. Oke. Terus, tapi kalau mau orang yang cicilan Mas? Nah, ini dia menariknya. Kita ada beberapa opsi pilihan. Nah, untuk 5 tahunnya sendiri Bapak Ibu cukup bayar DP
di 22 juta 22 juta 300. Angsurannya 3.244.000. 3,2. 3,2 aja. Wow, menarik juga ya. Dan ini pun sebenarnya untuk khusus paket yang 5 tahun ini Mas ya. Itu ya udah prosesnya lebih gampang lah. Oh, dipermudah. Khusus yang 5 tahun. Iya. Karena kan DP-nya makin besar ya. Benar, DP besar, prosesnya kita percepat kok, nggak kita lama-lamain. Berarti proses bisa dibantu ya? Yes, betul sekali. Langsung punya mobil di bulan Juni. Juli sekolah, anak-anak sekolah masuk tuh. Benar. Lumayan bisa buat ngantar anak-anak. Benar. Gitu. Terus apa lagi, Mas? Nah, selanjutnya kalau untuk yang paket 8 tahun. Oke. Untuk 8 tahun, Bapak Ibu cukup bayar DP di 23 juta. 8 tahun 23 juta, oke. DP 23. Angsurannya? Angsuran ini yang murah banget. Angsuran itu cuma 2 jutaan. Angsurannya 2 juta doang? 2,2. Wah, gila. Selama 8 tahun. Wah, itu murah banget, jangkau banget. Civities. Jadi kalau para civities yang ngerasa emang orangnya nggak suka gampang ganti mobil, bener. Ya, mending ambil 8 juta, karena cicilannya cuma 2 juta. Itu 8 tahun maksudnya. Itu kayak nyicil ya, motor. Terus. Nah, selanjutnya kalau misalnya DP ringan nih, ini yang suka DP enteng. Nah, tenornya 6 tahun dengan angsuran 3.571.000 dengan total DP di depan 13 juta aja. 13 juta ya, aja. 13 juta, angsuran 3,5 selama 6 tahun. Ini lumayan worth it juga sih yang ini ya. Bener. Bahkan mungkin dari beberapa option kredit tadi, yang paling worth it sih yang 6 tahun ini. Angsurannya nggak terlalu gede, DP-nya nggak terlalu gede juga. Ini tengah-tengah ya. Bener banget. Lama juga ya. Betul. Benar. Kalau mau yang 0% gitu masih ada? Tenang aja. Bunga 0% ada. Bayar 2 kali ada. Yang 50-50 masih tetap ada? Masih ada. Wah. Japri aja. Japri aja langsung nomornya ke Washington, di sini nomornya di bawah. Nanti tanya-tanya langsung karena itu bakal lebih menarik lagi bagi orang-orang misalnya sebenarnya punya uang cashnya. Betul. Uangnya mau diputar dulu kan. Nah, daripada ngendap ke mobil langsung, ini kan bayar 2 kali aja. Jadi mobilnya sambil dicicil atau bahkan nggak usah nyicil selama setahun. Selain bayarnya cuma 2 kali, tanpa bunga, terus dapat asuransi. Wah, masih dapat asuransi lagi. Enak banget deh. Banget sih. Espresso udah irit ya. Tapi ada kakaknya dia lagi yang 7 seater, tapi iritnya juga sama. Oh gitu. Mirip-mirip lah iritnya. Kita ada R3. Oh, R3. Oh iya, sekarang kan baterainya tambah besar kan? Benar. Mild hybridnya makin canggih. Betul kan? banget. Oh, itu makin irit sih. Kemarin kita tes juga lebih irit ya. Benar. Kita upgrade dari 6 ke 10 sekarang baterainya. Nah, itu tuh berapa sekarang harga R3 itu? Nah, untuk R3 sendiri, dia OTR-nya aku sebutkan untuk yang hybridnya aja ya, yang GX manual ke atas. Nah, untuk GX manual sendiri dia startnya di 276.200. 276.200. Sedangkan GX Matic-nya 287.200. Nah, kalau mau yang versi lengkapnya atau ya kita ada Cruise, itu manualnya di 288.800, sedangkan Matic-nya di 299.800. Tapi yang bukan dual tone, yang dual tone nambah. Ya betul, 301. 301, oh ya. Tapi worth it banget sih. Kalau di kelasnya menurutku paling worth it itu karena ada rival yang mesinnya mesin tuua. Nah itu dia. Safety-nya sama, tapi bahkan ada beberapa fitur kalah. Harganya lebih mahal. Bener banget. Oke. Nah itu ada diskon nggak? Pasti dong. Berapa ya kalau R3? Nah, untuk R3 sendiri yang jelas hampir menyentuh angka 40 deh. Wah, gila. Let's say deh 39 aja nggak sampai 40 deh. Berarti 301. Ya. 260 udah dapat kok. Bener. Wah, gila sih. Ini Suzuki emang kalau lagi PRJ itu paling baik kalau aku lihat brand dari Waduh, pokoknya paling mengerti konsumen deh. Paling mengerti konsumen karena memang kan mid year kan. Pokoknya Bapak Ibu tahun kan. Segera habisin duitnya di Suzuki aja. Nah, di Suzuki udah paling bener soalnya daripada kalian ngambil brand Jepang lainnya masih sama-sama bensin juga. Betul. Tapi harganya udah nggak masuk akal. Yes, bener banget. Kayak yang sekarang brand Jepang yang harganya masih masuk akal dengan mobilnya juga masuk akal ya, bukannya cuma kayak gerobak jalan gitu ya. Ini cuma Suzuki nggak sih? Bener banget, setuju Mas, setuju. Yang sahabatku gitu. Tapi kalau mau angsuran Mas? Nah, ini dia nih. Untuk angsuran juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Untuk bunga 0. Bunga 0. Kredit setahun tanpa bunga kita juga ada. Bisa tuh R3 ya? Bisa. Nah, Bapak Ibu bisa cukup bayar DP di 72 juta 480.000 dengan angsuran 14.920 selama 1 tahun. 1 tahun ya? Ya, betul banget. Sama asuransi lagi? Yes, dapat asuransi all risk. Itu CVTs yang sebenarnya bisa bayar secara cash, itu diputar dulu uangnya. Benar. Dapat asuransi lagi. Jadi daripada dibrekin nggak dapat asuransi, nyari sendiri bayar lagi. Yes, betul. Mending ini aja ambilnya kan? Benar. Nah, bisa diputar dulu. Oke, terus? Nah, selanjutnya untuk yang paket 5 tahun angsurannya cukup 4,9 aja Mas. Ini murah banget sih. Terus 4979
DP-nya cukup bayar DP di 22.190.000. 22 juta. Cuman 22 juta aja. Gila. Terus. Nah, selanjutnya untuk paket tenor yang 8 tahun. 8 tahun. Nah, ini yang menarik nih. Untuk 8 tahunnya, angsuran murah banget. Cukup bayar angsuran 3,849. 3,8 doang. Iya, 3,8. Itu pun tadi DP-nya nggak gede-gede banget sih, Mas. Berapa? 19 juta. Wih, masih oke loh, nggak nyampe 20 juta. Oke banget. Ini oke banget sih nih, 8 tahun. Iya. Jadi apalagi kalau R3 itu kayak dapat apa garansi baterainya sampai 8 tahun juga. 8 tahun atau jadi sesuai dengan angsurannya. Jadi benar. sama habisnya itu. Angsuran habis, pas garansinya habis. Garansi habis, beli baru lagi. Nah, upgrade sama lagi. Mas Winter lagi. Benar? Betul banget. Terus. Nah, selanjutnya nih, habis yang 8 tahun kita beralih ke yang 6 tahun. Nah, ini yang kadang suka worth it nih. Nah, Worth it-nya nih, kita DP-nya lihat nih sadis. berapa tuh? Sebenarnya sih sama kayak booking Mas DP-nya. 2 juta aja. Hah? DP 2 juta? DP 2 juta. Ini masuk DP-nya lebih kecil daripada Espresso? Nah, makanya khusus spesial PRJ ini aja. Wah, selama PRJ doang. Hati-hati ya? spesial PRJ. Kalau misalnya lewat PRJ, Kalau lewat PRJ udah, Ya. ayo para civitas, ayo sekarang, nah. ayo habisin dia sekarang. Terus DP 2 juta, angsurannya juga nggak gede banget. berapa? Ini cuma angsuran 5,4 aja. Gila, DP 2 juta angsuran Tuh. 5,4 ini Mas. GX manual DP 2 juta, 6 tahun angsuran lagi? 6 tahun. Wah, gila. Cuman di sini ada hitungan kayak gitu aja. Wah, keren banget. Itu berarti tandanya diskon dari Mas Winter lumayan banyak tuh. Pasti. Bahkan kalau data ibu datanya bagus, aku kasih voucher satu lagi. Apa tuh? Itol 1 juta. Ya itu mah datanya kayak DP cuma 1 juta dong. Nah, makanya sama kayak booking jatuhnya. Gila. Makanya buruan ayo Bapak. Mas, aku biasanya kalau SPK aja nggak 2 juta, Mas. Lebih dari itu ntar kembalian dong. Udah pasti. Nah, kembali itu Itol 1 juta. Wah, Gitu. Worth it banget pokoknya udah. Worth it banget. Untuk RT kan LMPV ya segmennya. Iya, Ya. Nah, LMPV. kita juga ada tipe SUV sama-sama 7 seater. Oh, XL7. Udah pasti. Iya. XL7. Sekarang ibaratnya R3 baterainya juga sama kayak XL7 ya? Bener. 10 Cuma memang keunggulannya di XL7 mungkin dia bentuknya SUV, ground SUV, clearance lebih tinggi. benar. Terus juga ya paling styling aja yang orang lebih suka. Betul. Ini ya, SUV gitu ya. Betul Kalau banget. kami pribadi sih jujur lebih suka desain R3. Tapi ada beberapa orang lebih suka yang SUV ya. Betul. Bahkan Preference. ya memang walaupun sama-sama 7 seater ya, cuman tetap aja ada yang lebih bagus X7 lebih itu selera. Yang penting belinya sama saya. Nah, bener. Selera boleh bebas. Apapun seleranya. Suzuki-nya belinya sama Mas Intan. Nah, itu paling tepat. Oke, harga XL7 berapa Nah, sekarang? XL7 untuk varian XL7 aku mulai dari Zeta manual itu startnya di 259.400, Oke. Zeta Matic 270.400, Oke. Beta manual 287.200, Beta Matic 298.200, Alpha manual 297.200 dan Alpha Two Tone Color 299.200 manual dan Matic-nya 308.200. Oh, sekarang jadi 308 ya? Naik Yes. sejuta ya? Naik, ya betul naik Yang juta. bener 307 kan? Betul. Ya. Oke. Masih cukup worth it Masih sih. worth it di angka 300-an lebih, Iya. ribuan dikit. Masa lebihnya dikit. Kalau maksudnya ada rivalnya, baru yang LMPV-nya aja nggak dapet tuh. Benar. 308. Itu kan belum diskon. Udah pasti. Kalau diskon berapa? Nah, untuk diskonnya sendiri sama kepala 3 pokoknya. Kalau 3, Pokoknya let's say dia 30 kecil, 30 pas deh misalnya. 30% juga enggak, Mas. 270, Masih ke atas lagi. berapa? 35? Bisa di angka ya langsung udah 33 deh. Ya udah let's say 30 biar gampang. 308, 270 udah dapat yang paling tinggi dong. Betul. Sekarang 270 dapat mobil apa sih, Mas? Bener. Gila sih, ini worth it banget. Udah dapat XL7, warna yang sen kaki itu juga bagus banget ya. Bagus banget. Apalagi Two Tone Color lagi. Wah, itu tambahan. Kalau di brand lain biasanya Two Tone Color itu harganya lebih mahal. Iya, ini nggak ada sama sekali tambahan charge. Iya, betul. Keren lagi. Dan aku lihat sekarang warna andalannya XL7 yang ini nih lagi menjamur banget ya, banyak banget ya. Bener. Orangnya pada lari ke situ semua ya. Kalau untuk kredit aku ambil sampel Zeta manual. Oke. Paling rendah. Itu Bapak Ibu cukup bayar DP-nya di 72 juta dengan angsuran 14 juta selama setahun tanpa bunga. Nol. Wah, ini Jadi- paling menarik sih. Sebenarnya sih CVT sukanya kayak ini nih. untung sih Mas kalau kita kredit bunga tanpa nol ya. Karena memang mungkin kalau ada biaya pertambahan itu adalah biaya untuk asuransinya. Asuransi aja. Benar. Tapi paling kalau bisa dibandingin daripada kalian beli cash terus nanti nyari sendiri lagi asuransi di luar. Nah, tuh. Benar. Ujungnya lebih mahal malah. Benar. Mending di split aja gini bunga 0%. Betul. Uang bisa diputar. Benar banget. Dapat asuransi gitu. Dan lagi kalau asuransi juga ngeklaimnya gampang. Iya. Dealernya jelas kemana. Karena langsung ke dealer dan ini Iya. SBT, chainnya SBT. Benar. kayak Pasti. Pusat gitu. Bahkan kita kerjasamanya sama ke bengkel resminya langsung. Tuh.
Ketimbang Bapak Ibu nanti nyari asuransi, belum lagi nanti bengkelnya keliling-keliling, aduh. bisa belang apa segala macam. Kalau misalnya asuransi sama kita kan komplain bisa ke kita gitu. Ada bentuk pertanggungjawaban. Tuh, gitu. dengerin CVTs. Jadi hubungin aja langsung Mas Winton ya. Ya, betul banget. Oke, nextnya. Nah, selanjutnya untuk paket yang 5 tahun. Oke. Angsurannya juga jauh di bawah UMR. 5 tahun angsurannya cuma 4,6. 4,6 aja. Oke. Itu dengan DP di 23.830. Tuh. 23 juta doang ya. Masih angka 20-an, 23 kecil lah. Terus. Nah, selanjutnya yang 8 tahun. Hmm. Wah, ini angsurannya kayak bercanda. Angsuran 3 jutaan aja, Mas. 3 jutaan dong. 3,6. DP-nya? Untuk DP-nya di 22 juta. Oke, selama 8 tahun. 8 tahun. Oke, jadi ya sama kayak XL7 kan juga dapat 8 tahun garansi ya. Yes, benar. Jadi sama mobilnya habis garansinya, ini sama juga cicilannya. Betul sekali. Menarik juga. Nah, selanjutnya untuk yang 6 tahun nih. Nah, ini kadang suka worth it nih. Nah, ini yang angsurannya kecil banget nih. Angsuran sama DP biasanya suka worth it. Berapa nih? Nah, angsuran itu cukup di 7.500.000. Oke. Sorry, DP 7.500.000. DP 7 juta doang. DP 7.500.000. Yes. Wow, terus Wisata manual. Angsurannya di 5,1 aja. Selama 6 tahun. Ini paling worth it. Ini worth it banget. Ini kalau kalian nyari XL7, kayaknya 6 tahun yang paling worth it ya. Worth it. Disarankan sih yang 6 tahun sih emang. Iya. Ibaratnya Bagus banget. tadi kan jarak 5 tahun ke 6 tahun itu kurang lebih sejutaan ya. Cuma kan DP-nya jauh selisihnya. Gede ya. Ini cuma under 10 juta, bahkan cuma 7 jutaan, angsurannya 5,1. Paling worth it. Paling worth it. Jadi, wah worth it banget ya. Tadi Iya. ada espresso. Udah aku pikir udah paling worth it nih selama PRJ. Iya. Ternyata ada line up yang tiga. lainnya, benar. Ada XL7. Benar. Worth it banget selama periode PRJ ini. Jadi, buat para CVTs, di selama bulan Juni ini sampai PRJ selesai, Ya. langsung hubungin Mas Winton karena promonya cuma selama periode PRJ ya. Benar. Juni sampai periode PRJ selesai lah ya. Yes, betul. Karena itu nggak akan ada lagi di promo Iya. gitu. Betul. Karena Juli anak sekolah udah masuk, kalian bisa dapat apa? Ibaratnya pamerin nganter Udah pasti sekolah, dong, nganterin dapet depan mobil pintunya baru, langsung. Wah, bangga banget. Oke, CVTs nih jangan lupa follow dan kontak langsung Mas Winton. Ya. Nomornya di mana, Mas? 0857 27337741. Instagramnya Seperti biasa, Suzuki Jakarta MTH. MTK, memang terhebat. Betul Bukan banget. MTK loh. Iya, bukan. Jangan cari saya di MTH nih, cari saya di Cipulir. Cipulir ya. Oke, CVTs, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvt_indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki Espresso atau Suzuki lainnya, Ya. bisa lewat website kami dengan promo yang sama sebutkan Mas Winton karena nanti kita Ya. akan lemparkan juga ke Mas Winton. Betul. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah.